Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah protokoler dan public speaking, Ibu Nurina Rahman, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dengan tujuan umum informatif dan tujuan khusus, yaitu dengan menjaga kesehatan mental, kita tidak akan mudah mengalami tekanan batin. Dan yang kedua, terganggunya kesehatan mental dapat mengakibatkan melakukan tindakan berbahaya seperti bunuh diri. Teman-teman, ternyata kesehatan dalam diri kita bukan hanya tentang kesehatan fisik saja, namun kesehatan mental menjadi aspek penting yang perlu kita jaga. Menurut WHO, ada beberapa kriteria orang yang sehat secara jiwa dan mental. Yang pertama, mampu menyesuaikan diri dengan baik pada kenyataan. Yang kedua, adanya kepuasan dalam diri, baik kepuasan atas usaha atau memberi sesuatu. Yang selanjutnya, adanya hubungan baik antara manusia, seperti saling sikap tolong-menolong. Adanya introspeksi diri, dan mempunyai rasa kasih sayang. Jika dari kriteria yang sudah saya sebutkan tadi dimiliki oleh setiap individu, maka hal itu dapat meminimalisir terjadinya gangguan mental yang tidak sehat pada individu. Lalu, bagaimana jika seseorang mengalami hal yang membuat mentalnya terganggu? Apakah ada hal yang berpengaruh terhadap kesehatan mental orang tersebut? Terdapat 4 hal yang berpengaruh besar terhadap kesehatan mental. Yang pertama, perasaan. Yang kedua, pikiran. Yang ketiga, kelakuan. Dan yang keempat, kesehatan badan. Secara tidak langsung, keempat hal tersebut sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang telah menderita penyakit bertahun-tahun namun tak kunjung sembuh walaupun sudah berobat ke berbagai rumah sakit, sehingga membuatnya stres berkepanjangan dan ia merasa bahwa kehidupan yang diberi oleh Tuhan tak adil baginya. Dari contoh tersebut, kita dapat menggambarkan bahwa kesehatan jasmani seseorang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah saya jelaskan tentang apa itu kesehatan mental, sekarang kita bisa menganalogikan kesehatan mental seperti alat transportasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Jika kita berkendara dengan alat transportasi yang baik, maka perjalanan kita pasti akan terasa lancar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah perjalanan pasti kita menemukan hambatan atau gangguan. Nah, jadi ketika kita sudah dapat menemukan hambatan atau gangguan tersebut, sebaiknya kita secepatnya mencari pertolongan agar hambatan atau gangguan tersebut tidak dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Lalu, apa sih dampaknya jika seseorang membiarkan gangguan tersebut ada pada diri mereka dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental mereka? Bisa jadi mereka akan mendapat gangguan kesehatan mental atau jiwa. Yang terparah, mereka akan melakukan tindakan bunuh diri. Perilaku bunuh diri merupakan salah satu ciri bahwa seseorang mengalami gangguan pada mental mereka. Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri, mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan yang terjadi dan tidak mampu menghadapi permasalahan yang dihadapinya secara positif. Maka dari itu, kita perlu tahu sikap-sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menentukan kesehatan mental mereka. Yang pertama, menerima dan menghargai diri sendiri. Yang kedua, menjaga hubungan baik kepada setiap orang. Yang ketiga, aktif berkegiatan. Yang keempat, bercerita kepada orang lain mengenai perasaan yang dirasakan. Yang kelima, istirahat dengan cukup. Dan yang keenam, minta bantuan kepada orang lain. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan,
mengenai kriteria orang yang sehat secara jiwa dan mental, dampak yang terjadi terhadap kesehatan mental, hingga solusi untuk mengurangi gangguan kesehatan mental. Sekarang teman-teman semua sudah paham kan betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena di dalam sebuah kehidupan, seseorang tidak hanya memerlukan kesehatan fisik saja, namun kesehatan mental juga menjadi aspek penting yang perlu kita miliki guna memenuhi kebutuhan kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi mulai sekarang, jika merasa ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan malu untuk bercerita kepada teman yang sudah kita percaya. Jangan sampai masalah tersebut menjadi gangguan mental untuk diri kita. Percaya semua masalah yang terjadi karena ada alasannya dan pasti akan ada jalan keluarnya. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dengan menjalani cara-cara tersebut, niscaya kita akan menjaga kesehatan mental kita dan kita dapat menjadi manusia yang sehat secara fisik maupun mental. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.